disediakan. Please be seated, ladies and gentlemen. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, terimalah persembahan tari Sekapur Siri. Jempong ke. Iku sing mini, ukuran mini. Kayak nang kono ya, eneng enggak? Plastik-plastikan nih. Ya kono lah. Enggak eneng. Kecil ukuran Cok. Ukuran mininya. Untuk nama besar Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Dan kita membayangkan bagaimana dampak setelah 25.000 guru ini mengikuti event ini. Terima kasih Pak Sunu sudah mengingatkan gitu ya. Pak Jo, habis ini apa yang mau dibuat untuk 25.000 guru ini? Triggeringnya sudah dapat, momentumnya sudah dapat. Lalu apa yang akan terjadi setelah ini? Tidak semua kota, tidak semua daerah di Indonesia yang dapat kesempatan ini. Dan ini hari dapat di Sumatera Selatan, dapat pada Bapak Ibu yang ikut bagian hari ini. Ditepuk tangan buat antusias kita semua, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Manfaatkanlah dengan baik supaya ini menjadi sebuah kebangkitan untuk pendidikan di Indonesia, untuk kebangkitan pendidikan di Sumatera Selatan. Kami optimis, bukan cuma sekedar slogan Indonesia Emas 2045, tapi kita optimis, kita berdoa, kita berharap sebab orang yang optimis yang bisa melihat hari esok. Jadi mari kita berusaha membuat sebuah terobosan, lalu dari 25.000 guru ini menjadi sebuah komunitas dan ekosistem untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mari kita bersama serius sampai akhir ya. Ada 3 sesi pembicara hari ini, jadi bukan cuma mecahin rekor Guinness World Record ya, itu result gitu, itu cuma hasil akhir. Tapi yang paling penting adalah kita semua boleh belajar bagaimana memanfaatkan teknologi AI untuk membuat pembelajaran lebih aktif, lebih menyenangkan, dan lebih efektif. Itu yang dibutuhkan oleh para guru. Jadi ada 3 narasumber hari ini yang sudah hadir. Mereka adalah narasumber-narasumber yang proven, terbukti di bidangnya masing-masing. Ada Bapak Dwi Sunu Februanto dari Universitas Putra, ada James B dari Parentship, dan ada juga Pak Beni Wirawan juga dari Universitas Putra. Jadi mari kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk apa? Untuk investasi. Untuk siapa? Bukan untuk kita pribadi saja, tapi untuk
Indonesia untuk Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk kita semua dan saya akhiri salam untuk kita semua. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Johannes Agus Taruna dan sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta yang baru saja bergabung melalui Zoom. Sekali lagi kurang lebih ada 11.000, mungkin hampir 12.000 sudah peserta yang bergabung. Luar biasa sekali. Baik hadirin, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan Gubernur Sumatera Selatan dan sekaligus membuka acara webinar internasional pada hari ini. Kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Hermanderu. Kami silakan. Pak Jo, sebelum dimulai ini saya mau tanya dulu. Kalau kita buat pantun pakai AI bisa juga ya, langsung ya. Coba klikkan dulu Bu, Kadis Kominfo, buatkan pantun dari AI sekarang. Suruh dia ngarang coba. Dari Kominfo 1, dari Kadisdik 1, saya minta. Tanya sama Meta katanya ya. Rupanya Meta masih di dapur. Coba sini, mana ada, catat. Catat aja. Ya, catat aja, nanti bawa ke sini. Nanti saya gunakan pantun saya dulu. Ini hasil bukan AI kalau ini. Dicatat aja di kertas. Pergi ke sawah membawa rantang. Bukan rantang MBG tapi ini. Untuk dimakan bersama kerabat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin dan peserta yang terhormat. Oh AI ini kayaknya yang ngarang ini. Saya mau minta pantun yang diciptakan AI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa sekali? Selamat pagi. Luar biasanya mana? Ulang. Selamat pagi. Pagi. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman dari Guinness Book of Record yang hadir di sini, Bapak Austin. Berdiri dulu Pak. Austin ini orang Amerika, perwakilan dari Guinness Book of World Record, ditugaskan di Jepang untuk menilai prestasi-prestasi yang luar biasa yang ada di Asia. Makanya dia representasi yang ditugaskan bersama Pak Jonathan. Pak James, terima kasih Pak sudah menawarkan awalnya ini dengan Sumatera Selatan bersama Pak Jo. Terima kasih juga. Jadi ngetop guru-guru di Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk guru. Sponsor utama, sudah buat rekening Bank Sumsel kalau belum ini? Jadi ini bukan sponsor saja, ini simbiose mutualisme. Bank Sumsel juga mendapat kemitraan baru dengan guru-guru ini. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Sumsel. Tidak lupa Tribun, Kompas, Sriwijaya Pos. Berdiri dulu semua. Berdiri dong, Tribun.
Mana Mbak Ririn? Oh ada ya belakangnya. Yang saya hormati teman-teman Forkompinda yang hadir langsung. Di acara yang luar biasa ini. Para pejabat Pemprov yang hadir di sini, khususnya yang menjadi mitra penyelenggara dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfo. Kalau saya bilang mana para guru, jawabnya siap ya. Para guru se-Sumatera Selatan, mana suaranya? Luar biasa, 25.000 hari ini. Para guru yang akan mengikuti guru belajar AI di Indonesia. Selama ini kita hanya dengar-dengar aja. AI itu apa? Jadi pertama kali saya dengar AI itu, saya coba, saya perintahkan konsepkan pidato apa gitu saya buat. Langsung bisa dia. Pertama kali dulu. Mungkin sebelum Pak Wapres cerita tentang AI terus kan, belakangan kan 1 tahun belakangan ini kan Pak Wapres lalu cerita tentang pentingnya AI. Nah, di kesempatan ini apa yang disampaikan Pak Jo tadi benar. Bahwa kita hari ini akan belajar memahami konsep dasar AI itu sendiri. Juga bagaimana nanti menginovasi kurikulum. Jangan keduluan murid maksudnya, makanya guru di kapasitasnya diisi dulu. Kita tahu murid kita sekarang dari TK, apalagi yang SLTA, apalagi yang selanjutnya. TK aja semua sudah pegang gadget, bicara internet. Aku kakeknya bete budi oleh cucu. Artinya mereka tentu harus lebih maju, tapi minimal guru tahu, minimal. Nah, harapan kita ketika guru-guru di Sumatera Selatan memahami teknologi AI ini nanti, karena jumlah guru kita ini puluhan ribu, jadi 25.000 ini masih belum cukup sebenarnya, banyak lagi. Ibu, bapak guru yang ikut hari ini sama dengan mengikuti TOT, Training of Trainer. Tularkan ilmu yang didapat pada hari ini. Lantas, bagaimana kita mengembangkan kreativitas? Jadi, maunya Pak Gubernur itu, kita ini menjadi pengendalinya teknologi ini, bukan menjadi korbannya. Udah banyak, kasarnya, malah banyak yang tebudi wong di lantak AI ini. Wong mati lagi, baca hidup lagi. Benar gitu Pak Jaya? Orang meninggal, bisa ngomong. Nah kalau kita tidak mengetahui ini, kita pasti menjadi korban dan menjadi wong yang tebudi sepanjangan. Nah itu Edo, Palembang Info. Jadi tugas di setiap media, Tribun, Seripo, Kompas, dan seluruh media, ada tanggung jawab moral
bagi kita ketika kita telah menyelenggarakan ini. Bagaimana memanfaatkan teknologi ini sebijak mungkin. Ini ada beberapa catatan saya yang diberi. Mengidentifikasi potensi dan tantangan penggunaan AI dalam pendidikan. Kedua, menggunakan aplikasi berbasis AI untuk mendukung administrasi dan pembelajaran. Misalnya ChatGPT, platform adaptive learning, penilaian otomatis. Berikutnya mengembangkan media pembelajaran berbasis AI, tapi tetap sederhana sesuai mata pelajaran. 5. Mengintegrasikan AI dalam RPP atau perangkat pembelajaran lainnya. Menerapkan prinsip etika, privasi data, dan keamanan digital saat memanfaatkan AI. Terakhir, meningkatkan literasi digital siswa melalui contoh pemanfaatan AI yang positif. Jadi, Bapak Ibu guru sekalian, saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang sudah menunjukkan minatnya untuk belajar AI ini. Kita perlu bangga kepada Bang Sumsel yang mau secara tunggal membersamai kita untuk penyelenggaraan ini. Tepuk tangan menjadi sponsor tunggal. Juga terima kasih kepada Tribun, Kompas, Sripo yang telah luar biasa mengawal terjadinya acara yang bakal memecahkan rekor dunia ini. Juga secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Pak James Gue, juga dari Universitas Ciputra, Pak Sunu ya dari Ciputra ya, hingga Pak Beni Irawan, dan tentunya tuan rumah luar biasa yang dari Sumsel, Bapak Johannes Taruna dan kawan-kawan. Saya pikir demikian karena kita sudah tidak sabar lagi, ini sudah jam 9 untuk segera mendengarkan narasumber. Ini saya mau bacakan dulu pantun produk AI. Coba dulu ya. Ini pantunnya enggak benar, petulisannya enggak benar ini. Apa matanya yang mak jolas? Belajar pagi di bawah pohon jati. Angin semilir terasa sejuknya. Teknologi AI makin canggih kini, bantu belajar tambah mudah rasanya. Jadi ibu-ibu bisa tidak perlu skincare lagi, main AI ini tambah mudah. Nah ini juga, pergi ke hutan mencari kayu, belajar AI dengan tekun, masa depan cerah di depan mata dengan teknologi yang terus berkembang. Saya pikir itu, maka kita sama-sama
berdoa dengan cara kita masing-masing. Yang Muslim saya ajak membaca basmalah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar internasional Guru Belajar AI di Sumatera Selatan. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, berkenan kepada Bapak Gubernur untuk tetap berada di atas panggung dan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung dan juga menyerahkan official attempt. Kami undang Bapak Johannes Taruna untuk dapat naik ke atas panggung. And kindly be invited to join at the stage the representative of Guinness World Record, Mr. Austin Clark. Please kindly join at the stage to deliver on handover the official attempt from Guinness World Record to the provincial government of South Sumatra. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah penyerahan official attempt Guinness World Record, penyerahan rekor dunia webinar internasional 25.000 guru. Dan kita masih informasikan masih banyak anggota ataupun juga para peserta yang baru bergabung, kurang lebih sudah hampir 16.000 peserta yang terdaftar hingga pagi ini dan tentunya masih akan terus bertambah. Mungkin juga kepada seluruh guru, para peserta bisa menginformasikan rekan-rekan sejawat yang belum bergabung untuk dapat gabung di webinar internasional pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Hermanderu, Bapak Johannes dan juga perwakilan dari Guinness World Record yang sudah hadir pada hari ini. Baik hadirin, boleh saya minta semangatnya untuk kita semua. Dan tentunya sekali lagi bisa diinformasikan oleh para peserta hari ini. Diinformasikan ke rekan-rekan guru yang lain yang belum bergabung untuk dapat bergabung dalam Zoom webinar internasional. Karena sesaat lagi langsung saja kita akan mendengarkan paparan. Please join us at the stage one more time to the representative of Guinness World Record to represent and to present the presentation of Guinness World Record. Please join us at the stage. Mr. Austin, big round of applause. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Good morning, everyone. My name is Austin Johnson, and I'm the official adjudicator, Guinness World Records. Selamat pagi semuanya. Nama saya adalah Austin Johnson dan saya adalah wakil dari Guinness World Record. This year, we are celebrating 70 years of record breaking. Tahun ini kami merayakan 70 tahun memecah rekor. We love that people want to watch and read about record breaking, but nothing beats taking part. Kami senang sekali bahwa begitu banyak orang menggemari memecah rekor, ya, tetapi paling enak adalah kalau kita sendiri yang memecahkan rekornya. I'm very excited that all of you are here today and those joining from home to be a part of it. Saya senang sekali bahwa Anda hadir hari ini di sini dan juga teman-teman yang hadir secara online di rumah atau di sekolah. As the official adjudicator, my job here today is to measure, officiate, and judge Parent Safe Asia's attempt for the Guinness World Records title of the most users in an artificial intelligence
in education lesson. Sebagai wakil resmi dari Guinness World Records, tugas saya hari ini adalah menyaksikan dan menjurikan dan jadi saksi pemecahan rekod. What's the record? Yaitu pemecahan rekod dari Parent Safe, yaitu paling banyak pengguna AI dalam bidang education. The minimum requirement for this record is 500. If the attempt today is successful, ParentSafe Asia will join the elite group of Guinness World Records title holders. Syarat minim hari ini adalah 500 orang yang mengikuti pelatihan ini. Dan jika berhasil, ParentSafe Asia akan bergabung sebagai elit di Asia, yang elit di dunia sebagai pemecah rekod dunia. For an attempt to be deemed successful, however, it must not only surpass the minimum requirement, but also be completed according to the rules of the record guidelines. Here are the main guidelines for the most users in an artificial intelligence in education lesson. Supaya pemecahan rekod ini bisa dianggap berhasil, bukan cuma mencapai 500, tetapi harus melampaui 500 peserta, dan juga bukan cuma itu, ada syarat-syarat lain. Berikutnya adalah syarat-syaratnya. The lesson must be taught by a live professional in the subject's field, and details of their qualifications must be submitted prior to the attempt. Pelajaran-pelajaran harus disampaikan dan diajarkan oleh orang-orang yang berkualifikasi di bidangnya, dan kualifikasi dari narasumbernya harus sebelumnya harus telah diberikan kepada Guinness World Records. The lesson must last for a minimum of 30 minutes. Pelajarannya harus berlangsung paling minim 30 menit. Participants must complete a short test at the end of the lesson. Peserta wajib mengisi dan mengikuti tes di akhir pelajaran. The answers to the test must have been featured in the lesson taught. Dan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya harus sudah diajarkan di pelajaran yang di 30 menit yang tadi itu. It is permitted for the video call to end and be reestablished as long as it occurs within 5 minutes. Kalau terjadi pemutusan signal, peserta diperbolehkan bergabung lagi selama jedanya tidak lebih dari 5 menit. Are you ready to set a new world record? Apakah Anda sudah siap pecah rekod baru? I wish you all the best in your attempt. I wish you all the best in your attempt. So whenever they are ready, they can begin. I can do a countdown. Jika Anda sudah siap, kita akan mulai segera, dan beliau akan mulai countdown-nya. Sudah siap? Yeah, ready. All right. Then I will now begin the official countdown. In 3, 2, 1, go. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Big round of applause for Mr. Austin Clark. Such a very warm opening speech. Hope you enjoy your stay at Palembang, Mr. Austin Clark. And it is official attempt for all of us to reach the Guinness World Record. And we hope that we finally succeed this Guinness World Record, especially for South Sumatra Province. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu hadirin. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, dan acara pembukaan webinar internasional telah kita laksanakan dan juga bersama-sama tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. Haji Herman Deru yang akan melanjutkan kembali kegiatan beliau, dan nanti juga mudah-mudahan bisa kembali bergabung bersama kita pada acara closing ceremony.
Dan boleh kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Dan sekali lagi, untuk seluruh peserta dimohon untuk tetap berada di tempat ini karena kita akan kembali melanjutkan rangkaian acara dalam webinar internasional untuk 25.000 guru serta pemecahan rekor dunia di Sumatera Selatan. Untuk peserta terbanyak dan juga pengguna AI khususnya di bidang pendidikan seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Johannes dan juga Bapak James Kui juga akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke sesi pertama, kita akan menyaksikan kreasi tari Yasaman dari penampilan siswa SD My School Palembang. Enggak. Oh, Jawa Timur berarti. Gelombang perahu bidang di sungai Musi, jangan lupa melita lo abang, cantik rupa penyabang dan baik hati, adek manis berambut panjang dikuncit kipang, dikaliku banyu batang hari 9, mengalir bemau ke sungai Musi juga, eloklah kungai si rupa cinta menawan. Buat kakak siang terkenang malam terjaga, pulau kemarau melasungi musik kesungsang, nak ke pusi lanjut ke sasang ke Kalidoni, badan sarung pikiran ngesati terguncang, harap ke adek kalau begala jadi gini, ay sama, ucapnya mudah tapi salonnya. Sama jadi bini yang benar-benar soan. Sama ucapnya mudah tapi salonnya. Sama jadi bini yang benar-benar soan. Sama ya sama ya sama ya sama. Yasaman. Gelombang perahu bidang di sungai Musi, jangan lupa melita lo abang, cantik rupa penyabar dan baik hati, adek manis berambut panjang dikunci
tenang malam terjaga. Pulau Kemalau melasungi musik kesungsan. Tangkap pusi laju tersasar ke Kalidoni. Badan sarap pikiran hati terguncang. Tangkap ke adik kalau pegang jadi ini. Ay, sama. Jangan muda tapi salonia. Ay, sama. Jadi bini yang benar-benar doa. Ay, sama. Jangan muda tapi salonia. Ay, sama. Jadi bini yang benar-benar soal. Ay, sama. Pecahnya muda tapi saronia. Ay, sama. Jadi bini yang benar-benar soal. Ay, sama. Pecahnya muda tapi saronia. Ay, sama. Jadi bini yang benar-benar soal. Ay, sama. Ya sama, ya sama, ya sama. Baik, terima kasih atas penampilannya dari siswi SD My School Palembang. Mereka ini merupakan siswi dari kelas 1, 2, dan 3 dari SD My School Palembang. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pada hari ini masuk kepada sesi pertama, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri pertama kita, yaitu Pak Dwi Sunu Febrianto. Pak Dwi Sunu Febrianto adalah seorang education specialist dan koordinator pengembangan kurikulum sekolah kooperatif, serta tergabung dalam tim Task Force for Entrepreneurship Teaching Certification di Universitas Ciputra. Beliau menempuh pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Satya Wacana Salatiga, kemudian melanjutkan S2 di University of Western Sydney, Australia. Dan Pak Sunu juga meraih gelar doktor PhD dari University Utara Malaysia. Pak Dwi Sunu memiliki pengalaman luas dalam pengembangan kurikulum, desain pembelajaran yang berfokus pada keterlibatan siswa, serta pengembangan sistem evaluasi pembelajaran. Beliau juga aktif melatih dosen dan guru dalam strategi pembelajaran dan asesmen autentik. Sebagai fasilitator nasional, beliau turut mengembangkan sistem pendidikan entrepreneurship dari tingkat kindergarten hingga SMA, serta mendampingi sekolah-sekolah di bawah grup Ciputra maupun di berbagai daerah di Indonesia dalam menerapkan project-based learning berbasis prinsip entrepreneurship dan school innovation. Hingga saat ini, Pak Dwi Sunu terus berkontribusi dalam peningkatan mutu pembelajaran di berbagai sekolah mitra Universitas Ciputra, Surabaya. Please welcome Pak Dwi Sunu Febrianto. Jadi ada online sing lain yang lokasi eneng 25.000 lewat Zoom, sing langsung nang tempat eneng. Halo Bapak Ibu leader organisasi pendidik. Oh iya, potong iki mau iki. Oke, selamat pagi semua. Acara tempat yang Palembang langsung. Austin, I think you need to count down again, starting from now. Okay, I'm ready now. Okay, I think you need to say again. Okay, yes. All right, I will now begin the official countdown.
In 3, 2, 1, go. Thank you. We are ready? Ready. Oke, mari kita sama-sama pecahkan rekor dunia selama 1 jam ini bersama-sama. Jadi yang memecahkan rekor bukan saya, tapi guru-guru di Sumatera Selatan. Mari kita berjuang bersama dalam 1 jam ini dengan fokus dan kita belajar bersama untuk memajukan Indonesia. Kita siap maju? Oke, mari kita bersama-sama. Baik, kita mulai dengan minta tolong untuk presentasi saya bisa ditayangkan supaya saya lebih dekat dengan Bapak Ibu. Izinkan saya ke Bapak Ibu ya, supaya saya tidak berada di sini tapi lebih dekat dan saya ingin lebih berinteraksi dalam 1 jam ke depan dengan Bapak Ibu semua. Oke, saya akan membawakan 2 hal yang menjadi sangat penting di era sekarang. Indonesia mulai menggerakkan sekarang 2 hal. Satu adalah tentang deep learning, pembelajaran yang mendalam. Di Sumatera Selatan sudah mulai bergerak, pembelajaran mendalam. Oke, good. Yang kedua adalah tentang teknologi. Bagaimana kita menggunakan teknologi terutama di dalam proses belajar kita. Tapi pada pagi hari ini kita fokus pada merancang pembelajaran dengan AI. Ini pekerjaan yang tadinya membosankan oleh guru, tetapi nanti dengan adanya AI, Bapak Ibu akan sangat terbantu. Yang tadinya mungkin perlu waktu 2 jam, 3 jam untuk ngetik satu persatu, mungkin nanti hanya 10 menit Bapak Ibu akan mempunyai rancangan yang kreatif. Setuju? Oke, mari kita mulai. Oke, next. Ini rundown kita skip saja terus. Nah, Bapak Ibu, saya akan minta Bapak Ibu membaca cerita pendek. Ini cerita ini sederhana. Cerita pendek, tolong ditayangkan. Pertanyaan saya gini, instruksinya. Ketika Bapak Ibu membaca, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika membaca ini? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah bacaannya bisa ditayangkan? Home builder. Ketika Bapak Ibu membayangkan ini, bisa? Coba Bapak Ibu, oke, kalau memang nggak bisa, saya akan mulai. Kalau saya mengatakan home builder, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Yes, Bu, wah saya semangat saya sekarang. Ibu ini semangat. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kalau Bapak mengatakan home builder ya, maka saya akan berpikir di otak saya itu ada rumah yang lagi dibangun. Ada rumah yang sedang dibangun. Home builder itu menandakan rumah yang akan dibangun. Jadi bukan hanya kata-kata, tetapi ada sebuah meaning, ada paparan rumah yang dibangun. Ada satu lagi home builder. Yes. Apakah panitia bisa minta bantuan? Bisa ada 2 mic di sini supaya tapi tidak apa-apa supaya saya bisa berolahraga juga. Jalan-jalan. Hidupkan dulu. Mana? Siapa di sini? Oke. Home builder. Okay. If we talk about home builder, home it means like rumah, and then builder is like the person. Jadi orangnya. Berarti home builder adalah kalau saya langsung berpikiran berarti tukang bangunannya gitu. Orang yang melakukannya gitu. Yes, oke, thank you. Menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Inggris, home itu rumah, builder adalah orang yang membangun. Berarti orang yang sedang membangun, gitu ya. Sedangkan ibu di sana adalah membayangkan adalah orang yang sedang membangun rumah. Jadi 2 hal yang berbeda. Bapak Ibu, next. Ada pertanyaan yang sama. Ada seorang peneliti namanya saya pakai bahasa Indonesia saja, namanya Pak Marton dan Pak Saljo gitu ya. Marton dan Pak Saljo itu meneliti
Ada mahasiswa diberikan bacaan, suruh membaca. Setelah membaca ditanya, apa yang kamu lakukan ketika membaca? Ada sekelompok mahasiswa mengatakan, oh saya akan mengingat fakta-faktanya sebanyak mungkin. Fakta-faktanya diingat, kata-katanya diingat, diterjemahkan tapi diingat. Yang kedua mengatakan, saya mencari ide-idenya yang ditulis itu apa. Nah, ini kemudian yang hanya mengingat kata-kata itu dinamakan dengan pembelajaran di permukaan. Dia belajar permukaannya saja. Hanya ingin mengetahui fakta-fakta yang terjadi. Sedangkan yang ingin mendalam, yaitu mencari inti bacaannya, memaknai inti bacaannya, itu dinamakan dengan deep learning. Pembelajaran yang mendalam. Jadi simpel sebetulnya. Kalau kita mengajarkan siswa-siswa suruh mengingat, itu namanya surface learning. Tapi kalau anak disuruh mendalami maknanya, deep learning. Next. Ini dari makna, ini artinya. Jadi surface learning hanya melihat permukaannya. Menghafal nama-nama, mengingat kata-kata, itu adalah surface learning. Tapi kalau cari maknanya, cari koneksinya dengan hidupnya siswa. Siswa membuat interpretasi kayak tadi ya, home builder itu apa? Ya kira-kira itu ada orang yang sedang membangun. Nah itu mengarah ke deep learning. Tapi kalau yang kedua, deep learning, tapi home builder, home itu rumah, builder adalah orangnya, orang yang membangun rumah gitu. Nah itu adalah permukaannya. Nah kita ingin, maka di dalam deep learning itu making meaning, membuat makna. Makna versi siswa, bukan versi guru. Kalau anak disuruh mengingat kata-kata dalam bacaan, maka itu masih surface. Tapi kalau siswa menghubungkan apa yang dia alami dengan apa yang dia baca, itu deep learning, maka making connection. Connection itu menjadi penting. Melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Saya mau kasih contoh. Kalau anak disuruh menghafal jenis-jenis empek-empek di Palembang, itu deep learning atau surface learning? Surface learning. Kalau anak disuruh mencari bentuk baru, empek-empek, mengkreasikan bentuk baru, empek-empek, akan deep learning. Karena dia akan menciptakan sesuatu yang baru, menghubungkan hal-hal baru. Itu adalah deep learning. Kalau anak disuruh bagaimana membuat packaging empek-empek yang bisa diekspor ke Amerika, deep learning atau surface learning? Deep learning. Kalau anak disuruh memotret empek-empek sebanyak 1000 empek-empek, surface. Jadi bukan malah banyaknya, bukan masalah banyaknya. Mungkin 1000, tapi itu aja suruh memotret saja. Maka itu masih surface learning. Tahu ya bedanya surface learning dan deep learning? Simple. Karena memang hanya itu. Gitu. Nah, maka tugas guru adalah membuat metode atau instruksi ke siswa supaya anak belajarnya surface learning. Nah, itu tantangannya. Jadi membuat instruksinya supaya anak deep learning. Next. Nah, ini. Di Indonesia, dari pemerintah ada 3 ciri. Apa? Cirinya? Meaningful, mindful. Nah, ada satu lagi yang sebetulnya. Apa? Joyful. Saya, maaf sekali, mengkritisi yang joyful. Hati-hati dengan joyful. Karena tidak semuanya joyful itu akan deep learning. Gitu. Hati-hati.
Maka saya mengusulkan sebuah kata untuk mengganti joyful adalah engaging. Terlibat. Anak itu harus terlibat secara aktif di dalam proses deep learning. Jadi bukan hanya joyful, tapi deep learning itu akan terlibat. Anak-anak itu akan terlibat. Oke. Terlibat secara agentik. Agentik itu apa? Agen. Anak itu adalah agen yang belajar. Jadi bukan Kalau kayak sebagai gini nggak cuma buat agen itu, yang Mbak, mendengarkan. bisa untuk jalan. Tapi kalau Anak adalah agen. Agen itu bisa menentukan apa yang dipelajari. Menentukan cara belajarnya. Itu agen. 60 kalau di Shopee. Kemudian dia terlibat secara action. Ada action yang real yang dilakukan anak. Tadi dia menciptakan packaging untuk empek-empek supaya bisa diekspor ke Amerika. Maka dia akan punya action yang bagus. Dia akan menjadi orang yang produktif, bukan hanya sekedar reseptif. Itu agentic, action. Kemudian secara kognitif dia berpikir. Bukan hanya mengingat tapi bisa menciptakan, bisa menganalisis. Contoh, kalau anak disuruh begini, cari empek-empek di Palembang yang paling mahal itu empek-empek apa? Itu instruksi deep learning atau surface learning. Surface learning. Apa? Surface. Walaupun dia sibuk kemana-mana, cari data, tetapi tetap hanya mencatat. Di sini harganya berapa, di sini harganya berapa. Tapi supaya deep learning apa? Mendalam. Bagaimana supaya empek-empek yang tidak mahal, tetapi lakunya paling banyak. Nah, itu ke deep learning. Karena anak mencari cara, mencari strategi. Next. Kemudian ada perasaan positif dalam belajar. Dia menjadi menyenangi tentang hal-hal yang dipelajari. EQ ya. Dan tentunya Anda pada tempat ada positif emosi. Emotion, positif emosi. Itu adalah ciri-ciri deep learning. Makanya aku kan positif Nah, kan. Bapak Ibu, itu deep learning. Parkir kendaraan kan, ketentuan harus. Deep learning ini akan baik kalau rancangan belajarnya juga baik. Kalau rancangan belajarnya tidak baik, maka tidak bisa deep learning. Nah, tugas guru adalah sekarang merancang. Kita siap untuk merancang bersama-sama? Oke, kita lakukan bersama-sama ya Bapak Ibu dalam merancangnya. Ulang tahun tiba-tiba Next. Hati-hati sekarang dengan AI. Om AI atau Tante AI sekarang itu seperti pedang bermata dua. Nggak kelihatan hasilnya. Jadi kalau kita nggak hati-hati, AI itu akan mengontrol kita. Hal yang baik adalah kita mengontrol AI. Maka tugas guru itu menjadi manajernya AI, bukan menjadi pesuruhnya AI. Jadi AI itu seperti asisten kita, bukan superior kita. Asisten kita masuk ke kimia yang membantu kita untuk menghasilkan hal yang baik. Tapi tanggung jawabnya ada di mana? Di AI atau di kita? Di kita. Kita yang bertanggung jawab, bukan AI lagi. Maka Bapak Ibu yang harus bertanggung jawab. Maka itu harus hati-hati. AI adalah asisten kita. Next. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menggunakan AI, kita harus jelas apa yang harus kita lakukan sebelum merancang. Saya pagi hari ini menggunakan rumus 4-4-4. Ada 4 3 kali. Jadi 4-4-4. 4 yang pertama, pastikan dulu apa yang perlu dipelajari oleh siswa.
Itu 4 yang pertama. Apa yang perlu dipelajari oleh siswa? Saya menyodorkan ada 4 hal. Anak belajar tema apapun, pelajari 4 hal ini. Mereka belajar. Tapi nggak ada kuliah. Saya mau tanya, tema kita hari ini adalah empek-empek. Nek dingin iki muncul Petri nih loh. Bu, kalau anak suruh belajar empek-empek, atau Bapak Ibu, apa saja yang perlu dipelajari oleh anak? Departemen sini. Yuk, siapa yang ingin jawab? 4 hal yang perlu dipelajari anak tentang empek-empek. Kalau mereka belajar empek, wah ini Bu. Apa Bu? Bahannya dulu, Pak. Oh, bukan. Belajar tentang bahannya. Itu satu. Banyak akun iki. Belajar tentang fitur-fitur bahannya. Oke, apalagi? Satu. Obat racun lah. Ibu di sini. Apa Bu? Alatnya. Alat untuk membuatnya. Terus apalagi? Takaran ukurannya 3. Terus? Caranya sudah loh tadi. Tadi apa? Bahan. Alat. Ini kan kelihatan akunnya. Acaranya. Ukuran. Berarti Bapak Ibu mengarahkan anak semua menjadi produsen empek-empek. Tapi tidak bisa menjual empek-empek. Nanti empek-empeknya jadi dimakan sendiri. Gitu. Ayo, sekarang. Ada yang lebih baik nggak 4 ini? Empek-empek. Oke, ayo 4. Ini diarahkan tadi, yang pertama diarahkan menjadi produsen empek-empek. Masalahnya kalau sudah jadi dia makan. Ngisinya jam berapa? Nah, berarti harus ada yang diubah dong. Ngisiin. Oh, pakai HP Pak. Ayo. HP iki. Apa? Zoom. Ada ngapa buka apa? Cara pemasaran. Gini ya. Nah, jadi yang dipertahankan apa, Bu? Iki lo hitam maksudku tuh. Oh. Diganti. Harga berapa? Enggak. Enggak, sudah semuanya. Bisa, Proses membuat penting ya. Bisa. Apalagi? Ini tablet enggak bisa. Standar. Nah, saya senang ini. Quality standar. Cuma itu nyala. Empek. Zoom-nya. Penting. Lagi direkam. Oh, direkam. Cara membuat quality standarnya. Blog kita kan 25.000 Zoom biasa. Apa? Terus nanti mau rekam. Packagingnya. Terus soalnya nyatet males materinya oke. Marketingnya. Beda kan? Dapat absensi sudah. Marketingnya. Jadi ada proses membuatnya, ada tentang quality standarnya, ada itu mah edit sampul packagingnya dan ada marketingnya. Juga tapi nanti orang sempat ketika itu dipelajari, ternyata harga jualnya lebih mahal. Itu edit sampul namanya. Anak nggak bisa menghitung harganya. Ayo. Gimana menghindari hal itu? Masih 4 itu tapi ada bolongnya, ada lubangnya. Ini lo edit itu di sini, tapi harus nambahin foto, nambah apa? Laku keras, tapi ternyata lakunya rugi. Ayo, apa 4 hal itu? Ayo 4 hal itu. Itu kalau kalau sebelum diupload, kalau sudah diupload. Kalau menurut saya, kalau kita mau seperti tadi pempek ya, untuk instruksi siswa, yang pertama proses pembuatan meliputi bahan baku, alat dan segala macam, kemudian proses quality control, kemudian kita juga media promosi, packaging dari sana, dari prosesnya itu sampai packaging ya. Kemudian menghitung HPP, harga jual produk penjualan, mau berapa, untung berapa. Iya, penting lebih lengkapan ya. Tetap 4 tapi lebih lengkap. Karena anak dilatih untuk menghitung HPP-nya. Aku tuku nang Rosin. Bapak Ibu, bagaimana menjaga supaya anak nggak rakus? Wah, dinaikkan aja supaya untungnya besar-besaran. Ikan apa udang Ayo. Udang ya salah. Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Nah, itulah problematika kita ketika kita merancang. Kita harus menetapkan 4 skala prioritas tentang apa yang perlu dipelajari. Itu tugas guru, bukan tugasnya AI. Jangan diserahkan ke pembantunya. Bapak Ibu harus menetapkan dulu apa 4 hal penting yang harus dipelajari. Nah, saya berikan clue-nya. Pertama ada core-nya.
Oh, mana tadi PPT-nya hilang. Nah, itu. Empat itu ada inti yang perlu dipelajari. Ada intinya. Kalau belajar keluarga berarti tentang nilai-nilai keluarga itu penting sekali. Ranting udang, ranting ikan, ranting. Terus belajar lagi apa? Connection-nya. Apa hubungan keluarga? Apa relasi di dalam keluarga? Itu penting nggak? Penting. Tapi rasanya ada. Beker kalau pempek, bagaimana relasi antara supaya pembelinya tetap bagus dengan relasi penjualnya? Itu penting. Marketing itu membangun relasi. Relasi itu penting. Gitu. Ketiga. Oh, sebelum Pak, masih tetap tadi. Ketiga adalah tentang praktisnya. Nah, itu tentang proses membuatnya yang dilakukan, proses penjualannya yang dilakukan. Dan yang keempat adalah identity. Identity itu apa? Belajar itu berdampak positif pada anak itu. Semakin banyak belajarnya, dia akan tumbuh dengan identitas yang baik. Maka dia akan menjadi produsen pempek yang bagus, penjual pempek yang bagus, dan menjadi punya perilaku yang menghormati. Nah, itu adalah empat itu. Jadi empat pertama yang Bapak Ibu harus tentukan ya. Sebelum itu. Kedua, empat yang kedua adalah prosesnya mau seperti apa supaya anak engage, supaya itu meaningful dan itu menjadi mindful. Nah, saya menyodorkan 4 proses ini. Ada unsur triggering. Triggering itu anak menjadi lebih tertarik. Itu. Jadi Bapak Ibu, hari ini adalah proses triggering. Jadi Bapak Ibu supaya tertarik nanti menggunakan AI untuk merancang. Inilah triggering. Tapi setelah ini Bapak Ibu yang menentukan. Nah, setelah triggering, eksplorasi. Mencari banyak informasi. Sebanyak-banyaknya supaya anak belajar banyak hal. Setelah eksplorasi, menyatukan informasi. Jadi supaya kira-kira empek-empeknya laku di Surabaya itu harganya berapa? Apakah kalau di Surabaya harga empek-empek sama dengan Palembang enggak? Kalau Palembang sama dengan di Bogor enggak? Nah, itu eksplorasi dan disatukan informasi itu namanya integrasi informasi. Setelah diintegrasikan, baru di-actionkan. Nah, itu 4 tahapan belajar yang membuat anak engage, membuat anak meaningful belajarnya, dan sebagainya. Itu ya, 4 yang pertama. Yang kedua. Next. Mari kita sekarang mencoba dengan next. Oh ya, pagi hari ini saya sarankan ada 2 yang kita pakai. Yang kita sudah bisa akses secara gratis. Yaitu ChatGPT dan DeepSeek. Nah, ini satu made in Amerika, satu made in mana? Ayo, persaingan bisnis di dunia siapa? Nah, satu made in Amerika, satu made in China. Jadi Bapak Ibu boleh memilih, gratis, semuanya bisa gratis, gitu ya. Nah, sekarang ini beda dari tablet, bukan dari HP. Sebelum ini, masih yang tadi. Yes. Nah, caranya gimana? Nah, itu caranya adalah cara kita memerintahkan Tante AI dan Om AI ini. Hati-hati memerintahkannya supaya perintahnya itu bagus, hasilnya akan bagus. Berarti kita nggak usah ngikuti. Gitu. Oke. Saya minta satu orang dari peserta, siapa yang mau tertarik maju? Yes, Bu. Ini ya, yang pertama. Ya, lambat ya pas mengubah bagian ini disimpan berkali-kali. Keluar masuk lagi ya. Oh, 2 ya, dua. Oke, 2, nggak apa-apa. Nanti mana yang bagus ya? Mana yang bagus? Ini aku nggak terlalu menyebar. Saya akan perintah Bapak Ibu gini. Cari seseorang yang tertarik untuk merancang pembelajaran dengan AI dan pengalaman orang itu sudah lebih dari 3 tahun mengajar.
Perintahnya jelas ya. Iki yang baru posting iki. Saya gini, saya perlu Kan yang mentor apa? untuk membantu saya Enggak kebuka. membuat training-training. Nah, oke. Nah, training itu Yang tadi membutuhkan kan, seorang belum asisten. ganti ininya. Apa ini Saya yang ingin ibu, jadi saya memerlukan asisten. Asisten saya nanti saya suruh untuk merancang belajar. Tugas ibu adalah itu komentar. mencari satu orang saja yang sudah pengalaman 3 tahun jadi guru, Enggak, itu baik di apa? SD, SMP, Pak Chandra kok berteman, yang nggak ngerti. tertarik PDM, untuk dia membantu Facebook, saya. tapi nggak ngerti Facebook Pak Chandra kok. Jelas? Ibu perlu waktu berapa hari untuk cari ini? Enggak, itu apa berita-berita viral yang tentang guru. Coba ya. Iya. Kita beri kesempatan untuk ini untuk mencari ya. Guru Jelas online. instruksinya. Saya mau tanya ke Bang Sumsel Babel, itu tumblernya dijual enggak ya? Ada, nah ini Di sana ada tumbler dijual enggak ya? Kan ini dari soalnya yang posisinya ada yang mentah. Enggak dijual. Ini kan yang Bisa menjadi hadiah enggak ya? Oh yang baru ku upload Bisa. kan. Boleh nggak saya pesan 2 hadiah? Siapa nih? Boleh. Nanti hadiah itu berikan ke ibu ini ya. Ya. Nanti hadiah itu ditandatangani oleh saya tanda tangan. Siapa lagi yang mau tanda tangan? Pak Jo mau tanda tangan di ini? Ya oke, tanda tangan. Siapa lagi yang mau tanda tangan dari panitia? Dapat tumbler. Oke, nanti Bapak Ibu dalam waktu 5 menit mencari orang ini. Nanti sodorkan ke saya. Oke? Ibu masih nonton ya? Oh boleh, kalau Bapak Ibu mau cari. Facebook. Masih. Boleh. Ibu, sorry Bapak Ibu mau cari boleh. Yang postingan baru. Oke, apapun boleh cari, terserah. Yang foto-foto kita di ini habis Cari di penonton. Sudah kan semua sudah aku upload Iya. foto-foto. Cari orang Semua sudah aku posting semua ini. yang mau jadi asisten saya. Iya bukan kemarinnya lagi Kak Bu Karisma ini kan. Sudah mengajar. Satu hari. Instruksi saya adalah saya seorang trainer dalam bidang merancang pembelajaran dengan AI. Saya seorang trainer yang merancang pembelajaran trainer. Saya perlu seorang asisten. Di fotonya. Saya minta ibu untuk mencarikan asisten untuk saya dengan kualifikasi guru itu dan guru ya dan sudah mengajar 3 tahun. Alah tadi guru lagi sekolah. Nah, monggo silakan. Oke, sudah jelas? Cari penonton, caranya ibu terserah gitu. Nah. Oke, Bapak Ibu berpikir ya, saya ibu berpikir ya. Oke, saya beri kursi penghormatan, milih kursinya Pak Kejati atau kursinya Korem atau kursinya yang lain tuh Pak Lanal atau udah selesai semua kata Pak. Enggak. Ini semester 7 baru sempro. Bapak Ibu berpikir, ibu berpikir mau duduk dulu, mau pilih kursinya siapa Bu? Dimakan. Ayo, kursinya gubernur kosong loh Bu. Loh, nah ini kursinya Pak Gubernur kosong loh Bu. Saya beri kehormatan Ibu untuk duduk di kursinya Pak Gubernur. Ayo Bu, silakan. Pikirkan strategi Ibu. Yes, pikirkan. Ya, Ibu juga pikirkan ya, mau pilih kursinya siapa? Saya ini aja. Pak Kejati atau Ibu Kejati ya gitu. Oke, pikirkan ya Ibu ya, renungkan. Itu instruksi saya. Next, untuk yang lain, biar ini bukan hukuman, tapi Bapak Ibu akan dapat hadiah tumbler. Next, sebelumnya Pak, kembali Pak. Nah, ini ciri prompting. Cari memerintah. Kalau tadi kan saya memerintah secara lisan ke ibu-ibu ini. Nah sekarang saya memerintah dengan menggunakan AI. Cara memerintahnya adalah harus dengan pola yang baik. Jangan ngawur. Yaitu dengan pola CARE. C-A-R-E. C itu apa? Beritahukan konteksnya Bapak Ibu. Kalau tadi saya memerintahkan ibu-ibu ini konteksnya apa? Saya seorang trainer yang mentraining
proses cara merancang dengan AI. Itu konteksnya. Bingung mau ganti lagunya lagu apa? Kemudian actionnya apa? Iya. Actionnya apa? Ini contohnya. Dihapus yang musiknya itu. Apa yang Anda inginkan? Buka itu ya, apa YouTube ya, pelanggaran. Nah, itu dijelaskan di situ. Saya menginginkan seorang asisten dengan pengalaman berapa? 3 tahun. Terus Anda bisa nambahkan yang tertarik menjadi seorang asisten trainer. Tapi enggak bisa muncul. Tambahkan supaya lebih bagus lagi yang Tanda seru KP punya kemampuan apa saja. Di posting BDE. Nah, itu adalah actionnya ada. Kita menyuruh yang jelas. Ketiga adalah hasilnya. Apa yang Bapak Ibu ingin hasilkan? Kalau hasilnya tadi saya inginnya apa? Tanda seru KP. Iya, tanda seru ngono. Pelanggaran hak cipta. Apa? Iya, jadi nanti datang dengan satu calon asisten. Itu resultnya. Itu sebagai posting. Jadi di atas 1.000 kan. Cari dengan satu asisten. Jadi nanti datang dengan asisten. Itu saya nggak ulas ini. Example. Kira-kira yang seperti apa? AI perintahkan kira-kira mau seperti apa? Oh, maka asisten yang sudah berhasil membuat apa? Sudah mampu, silahkan. Contoh-contohnya apa? Nah, itu cara memerintah AI. Itu ya, cara memerintah AI. Coba sekarang kita sama-sama bersama memerintahkan AI. Kita menjadi manajernya AI. Oke, silakan. Sekarang buka DeepSeek-nya. Yes. Nah, ini sudah saya pandu dengan kalimat-kalimatnya ya. Ini menggunakan DeepSeek. Hanya pakai musik pendek ya. Oke. Bu, Ibu guru kelas berapa? Saya guru SMK 6 Palembang, Pak, mengajar dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke. Sekarang Ibu membuat rencana untuk kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Oke, coba tolong diketikkan. Saya guru kelas 10 yang Ibu setuju nggak dengan kalimat berikutnya? Akan mengajak siswa untuk berlatih berpikir kritis, setuju nggak? Siswa Ibu berpikir kritis, setuju? Setuju. Berpikir kreatif, setuju? Setuju. Inovatif, setuju? Melalui problem solving, setuju? Setuju. Oke. Tema, Ibu pilih tema apa yang ingin dipelajari siswa? Temanya apa? Bisnis industri perhotelan. Waduh, bila ini. Bisnis industri perhotelan. Oke, ketik saja. Bisnis industri perhotelan. Untuk berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Oke. 4 kali pertemuan. Oke. Pertama kali gawe akun Oke. YouTube. Yes. Saya ingin siswa mempelajari tema ini secara mendalam. Setuju? Setuju. Setuju. Kemudian dan bermakna. Setuju? Setuju. Setuju. Mereka belajar secara self-regulated. Jadi belajar secara kayak mandiri. Dia bisa mengelola proses belajar sendiri. Setuju, Bu? Setuju. Oke, Ibu mengizinkan ini. Next. Nah, kira-kira 4 yang harus dipelajari apa, Bu? 4 yang harus dipelajari. Dari materi tadi. Ya, dari tema tadi. Oh, dari tema tadi. Yang pertama itu biasanya kepada definisi terlebih dahulu. Oke, coba. Pengertian. Ya. Pengertian apa, Bu? Definisi dari bisnis industri perhotelan itu sendiri. Oke, pengertian bisnis industri perhotelan. Terus, apalagi? Ruang lingkupnya. Itu hampir sama, Bu. Cari yang agak aneh-aneh, Bu. Agak aneh-aneh tapi itu perkembangan industri perhotelan di era 5.0. Perkembangan atau pertumbuhan? Pertumbuhan. Oke, pertumbuhan industri perhotelan gimana, Bu? Pada era tempatnya di mana? Di Palembang. Di Palembang, oke. Atau di Indonesia ya? Ya, Indonesia pada umumnya. Ya, atau di Indonesia. Oke. Terus apa lagi, Bu? Ayo. Istilah apa? Promosinya, Pak. Oke. Peningkatan masyarakat untuk menginap di
hotel itu gitu. Oke, strategi promosi Ya. perhotelan. Oke, strategi promosi perhotelan. Terus apalagi? Satu lagi, Bu. 4. Pokoknya 4. Manfaat. Manfaat apa? Maksudnya itu efek dari bisnis hotel di masyarakat luas gitu. Dampak. Dari Dampak bisnis perhotelan bagi masyarakat. Iya. Oke. Next. Nah, sarankan learning experience atau aktivitas belajar siswa yang harus dilakukan oleh siswa melalui triggering, exploring, integrating, dan resolution. Setuju? Dan berikan masukan gitu. Oke, ini prom, jangan diklik dulu ya. Ini namanya prom. Jadi Bapak Ibu harus lengkap perintahnya. Harus lengkap perintahnya supaya hasilnya bagus. Tadi waktunya berapa menit, Bu? Kita ngobrol 5 menit ya? Ya, kurang lebih 5 menit. Coba sekarang diklik. Hasilnya apa? Ini keluar. Nah, ada judulnya, Bu, ada judulnya. Pertemuan pertama, memahami landasan konsep ini, tujuan pembelajaran apa, triggering 1 apa, learning experience apa. Nah, itu. Gampang atau gampang? Gampang itu bahasa Palembangnya apa, Bu? Mudah. Murah? Mudah. Oh, mudah. Oh, sama ya dengan bahasa Indonesia. Sama. Mudah ya. Mudah. Oke. Triggeringnya 15 menit apa gitu. Nah, itulah hasilnya. Tapi hati-hati, jangan percaya 100%. AI itu asisten yang baik, tapi tidak bisa dipercaya 100%. Ya, maka tugas kita adalah mengecek apa yang perlu dipelajari. Gitu. Nah, itu sudah sampai banyak itu. Banyak. Jadi Ibu mikirnya nggak panjang-panjang kan? Tapi promnya yang bagus tadi. Dengan rumus 4, 4, 4. Itu promnya. Oke. Ada asesmennya. Coba di-scroll ke atas lagi. Di-scroll ke atas lagi. Terus ke bawah pelan-pelan. Langsung yang aktivitas ke bawah lagi. Filosofi, ada filosofinya, ada project already-nya, rincian learning experience. Oke. Bu, stop. Yes. Bu, dari 3 aktivitas triggering, Ibu yang mana yang akan dipilih? Jadi aktivitas triggering itu Ibu akan memilih yang mana? Dipilih 3-tiganya, dipilih 2, atau dipilih 1? Karena kelas 10 ini biasanya anak-anaknya sebagian besar belum kenal hotel, Pak ya, jarang sekali. Itu pertanyaan triggering 15 menit. 15. Ibu mau milih itu. Kita bisa pakai 3-tiganya atau kita bisa ubah, kita bisa pilih 2 atau 1. Pertanyaan pematik, Pak. Pertanyaan pematik itu yang dipilih kan. Nah, itu. Jadi Ibu sebagai yang supervisornya AI itu harus memilih, yang nggak boleh membiarkan itu. Kalau mau pilih 3-3, Ibu harus punya alasan kenapa. Oke. Apa? Bisa. Ibu bisa modifikasi, tapi Ibu tidak berpikir dari nol. Tapi sudah ada asistennya. Oke. Nah, oke. Terima kasih. Kita lanjutkan ya.
bisa diperagakan gini, kalau sudah ini, coba, enggak, kembali lagi ke tadi, kembali ke tadi, ke dipsiknya.